penjualan menurun, itu semangat juga kendur. Itu jangan sampai kendur itu semangatnya. Walaupun penjualan itu kadang naik turun sesuai tren pasar, itu sudah sangat umum ya. Yakin aja selama kita niat baik, terus menjaga kualitas bahan kita baik, rezeki itu pasti mengalir tanpa diduga-duga. Satu orang ini menggelapkan satu PO lah, satu atau dua PO untuk pemesanan, jadi pesan ke kita rutin setiap PO-nya, tapi pembayaran dari retail ke yang bersangkutan itu sudah masuk, cuman dari yang bersangkutan tidak mengirimkan ke kita, ke Osa Snack. Sebenarnya dari pihak retail melakukan pembayaran secara rutin dan tepat waktu, hanya saja di pihak ketiga ini yang koordinator kita dengan pihak retail itu ada bermain uang itu. Jadi kita mengalami kerugian hampir 200 jutaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Randi Raharja sebagai pengelola Osa Snack. Domisili ada di Bogor Utara, di komplek KPP IPB Baranang Siang 4 Blok B nomor 51. Usaha ini berdiri semenjak tahun 2003, didirikan oleh almarhum Bapak Oktoriza Basfir dan Ibu Insinyur Dewi Mulyati. Terus perjalanannya Osa Snack ini sebenarnya dari usaha coba-coba. Usaha coba-coba ini dimulai dari ibu ikut kegiatan arisan, komunitas-komunitas. Produknya ada di keju goreng ulir original. Sebenarnya kita ada 6 varian produk. Ada keju goreng ulir original, keju goreng ulir pedas, keju goreng stick, berambang keju original, berambang keju pedas, dan keripik kentang balado. Nah, itu dari 2003 sampai 2020 itu 6 varian ini ada inovasi lain di 2021, yaitu hasil-hasil produk pertanian. Contohnya keripik pisang, keripik talas balitung, keripik ubi ungu, keripik sukun, keripik singkong. Nah, sudah sampai sejauh mana sih sebaran Osa Snack ini dinikmati oleh masyarakat kita, masyarakat Indonesia? Itu dari Sabang sampai Merauke, alhamdulillah sudah ada yang pesan. Hanya saja tidak rutin untuk pembelian kembali, repeat order. Ini merupakan pesanan seasonal. Ada di season-season seperti bulan Ramadan untuk menjelang Hari Raya Idul Fitri, terus Hari Raya Idul Adha, terus di akhir-akhir tahun, di hari Natal dan Tahun Baru. Itu biasa-biasa yang sebaran dari Sabang sampai Merauke ini pesan untuk seasonal. Tapi untuk yang rutin kita jalani setiap bulannya hanya di distributor Jabodetabek, seperti itu. Saya masuk di Osa Snack untuk melanjutkan usaha orang tua ini di 2019 ya. Kebetulan background saya hampir 10 tahun itu di F&B, di perusahaan cepat saji, di McDonald 8 tahun, terus di Burger King 2 tahun, sempat masuk ke usaha rintisan juga F&B di kebab, kabubs, terus di migacoan terakhir. Lalu di 2019 itu sambil jalan ya ngebantu usaha orang tua ini sampai akhirnya sampai sekarang 2023. Kebetulan kan Bapak almarhum di 2021 Bapak meninggal dunia itu. Jadi melanjutkan sampai 2023 sekarang ini. Ibu karena sudah tidak aktif di operasional perusahaan, jadi ibu di balik layar aja. Dari 2003 ke 2004 itu ya arisan-arisan komunitas keluarga, komunitas komplek aja gitu kan. Itu mungkin ibu produksi itu di 1 kilo atau 2 kilo. Nah, di tahun 2009 ini kebetulan ada kerjasama dengan retail besar. Salah satu retail besar yang sekarang udah gulung tikar. Itu hampir di setiap harinya itu ada produksi 1 ton, produksi berbagai macam varian. Nah, setelah itu berjalan 1 sampai 2 tahun, kemudian ya dirasa
ada one prestasi, ada kesalahan dari sepihak, kita mengalami kerugian ya hampir 200 juta. Semenjak itu kita mencoba lagi, bangkit lagi untuk menjalankan usaha yang sudah ada di Rintis ini, ya melakukan bazar-bazar, terus kerjasama dengan mitra yang ada paper kerjasama agreement letter lah seperti itu sampai sekarang. Nah, sebaran ini produk-produk ada di mana saja, itu lebih banyak di toko-toko oleh-oleh, toko-toko buah, sama distributor-distributor, paling ke sana. Nah, dari 2009 semenjak adanya One Prestasi itu, ya kita berusaha untuk tetap semangat menjalankan usaha ini agar dapat berjalan. Ada kerugian hampir 200 juta ini karena kita kerjasama dengan salah satu retail besar. Salah satu retail besar ini dikoordinir dengan satu orang. Nah, satu orang ini menggelapkan satu PO lah, satu atau dua PO untuk pemesanan. Jadi pesan ke kita rutin setiap PO-nya, tapi pembayaran dari retail ke yang bersangkutan itu sudah masuk. Cuman dari yang bersangkutan tidak mengirimkan ke kita, ke Osa Snack. Jadi ada pihak ketiga yang merugikan kita. Tapi dari pihak retail itu tidak ada pemotongan atau penangguhan untuk pembayaran. Sebenarnya dari pihak retail melakukan pembayaran secara rutin dan tepat waktu. Hanya saja di pihak ketiga ini yang koordinator kita dengan pihak retail itu ada bermain uang itu. Jadi kita mengalami kerugian hampir 200 jutaan. Namun orang tua melihat itu sebagai tantangan berikutnya. Jadi setelah untuk terpuruk, ya harus bangkit lagi karena usaha ini udah lumayan diterima pasar seperti itu. Untuk harga dari 2003 sampai 2020 sebenarnya tidak ada kenaikan harga. Dari 2020 sampai 2022 karena kita masuk masa pandemi itu ada kenaikan harga 20.000 untuk per kilonya. Jadi di 2019 itu harga masih 90 ribuan. Terus di 2020 itu karena meningkatnya harga minyak, bahan baku, tepung, telur, dan harga keju cheddar itu, jadi kita menaikkan harga 20.000 dari 90 ke 110. Nah, di 2003 karena ada kenaikan harga dan di berbagai macam bahan baku, jadi kita naikkan lagi 10.000, jadi di 120 untuk di 2023 Januari. Sampai sekarang tidak ada kenaikan harga, mungkin sampai di tahun depan pun belum ada kenaikan harga. Produk-produk yang pesan orang tua itu yang harus dijaga, ada 3 pesan orang tua, yaitu menjaga kualitas bahan baku. Jadi bahan baku naik atau mengikuti harga pasar itu tetap kita konsisten menjaga bahan baku. Terus yang kedua menjaga finish produk, bagaimana kondisi finish produk. Terus yang ketiga kita menjaga customer relationship. Pesan orang tua sih seperti itu, jadi itu yang masih kami jaga sampai sekarang. Per hari Osa Snack bisa memproduksi hampir 100 kilo ya satu hari itu. Untuk sekarang 100 kilo. Nah, itu bisa dicapai dalam satu hari itu berbagai produk dengan SDM yang ada itu bisa kita maksimalkan.
Tapi ketika untuk meningkatkan kuantiti produksi dari yang sudah ada, itu kita perlu hampir 5 SDM lagi lah untuk mengejar kelebihan yang produksi dari yang sekarang dimaksimalkan. Lebih ke sana sih, 100 kilo untuk setiap harian dengan kapasitas tim produksi yang 12 orang. Keunggulan OSA Snack, kita mengedepankan masalah kualitas bahan baku. Kita pakai kualitas bahan baku yang middle up ya, bisa dikatakan seperti itu. Kenapa masih eksis sampai sekarang? Karena pure kita pakai kejunya itu untuk produk keju semua, berambang, keju goreng itu pakai keju craft cheddar. Itu parutan keju craft cheddar dicampur ke dalam adonan tepung yang punya kualitas cukup bagus juga dan cukup lama dipercaya gitu di kalangan masyarakat pembuat produksi masakan olahan. Itu brandnya itu cukup terkenal juga. Nah, kita menjaga di situ. Untuk minyak juga memang produk-produk kita tuh agak rewel juga, agak manja gitu ibarat kata. Jadi kualitas minyak goreng juga masih tetap kita pakai yang middle up itu kualitasnya. Lebih ke sana sih Mas. Kualitas bahan bakunya yang kita pakai ya yang premium menurut saya. Pencapaiannya mungkin kerjasama dengan retail besar sudah kita sempat capai, produk kita juga sudah masuk ke dalam retail besar. Terus kerjasama dengan perusahaan mitra yang sejenis kita juga sudah capai. Terus pencapaian yang paling penting ya order kita setiap harinya dipenuhi saja sih. Itu ada saja yang mengorder ke kita walaupun tidak dalam jumlah banyak, cuman kebutuhan yang ada di rumah ini lebih tercukupi gitu. Itu pencapaian sampai sekarang. Kalau harapannya ke depan ya mungkin ada reseller atau distributor di daerah-daerah tertentu yang bisa menjangkau produk kita, entah di Jawa Tengah atau di Jawa Timur atau di Bali, Pulau Bali atau di Pulau Sumatera, di berbagai bagian utara, barat atau di Sumatera Selatan. Kita sangat welcome untuk kerjasama sama kita. Alhamdulillah sudah masuk ke retail menengah ya. Contohnya di Alfamart dan Indomaret, tapi masih di sekitaran Kota Bogor. Nah, di mana aja sebarannya? Ada di Indomaret Lingkar Bogor Utara, terus Mutiara Bogor Raya, Danau Bogor Raya, terus Fresh Pajajaran, Ahmad Yani, Air Mancur, terus di daerah Cimanggu Raya, terus di daerah Dermaga sama Surya Kencana. Nah, selanjutnya di mana saja? Ada di toko buah, All Fresh dan Total Buah, Rumah Buah, terus di toko-toko oleh-oleh ada di Priangan Sari Puncak, terus Lapis Bogor Sangkuriang, itu kerjasama kita, sama di Bakpia Kukus Tugu Jogja, itu untuk sebaran yang kita masukkan secara personal. Tapi kalau untuk distributor yang sekarang menjalani mitra ini udah hampir 10 tahun, ada di Meruya, ada di Jakarta Pusat, sama di Karawaci. Lebih ke sana. Untuk pemesanan yang via e-commerce kita ada di Blibli, terus ada di Shopee dan di Tokopedia keju goreng OSA. Kalau yang untuk mau jadi reseller atau distributor dengan harga yang bisa kita komunikasikan, sebenarnya cukup komunikasi saja ke kita di 0856 975 99248 dengan Randi Raharja. Kita bisa buka obrolan lah untuk menjadi reseller dan distributor. Sekarang perbedaannya reseller atau distributor itu lebih ke kuantiti saja. Kalau untuk reseller itu minimal 4 kilo itu udah jadi reseller kita. Tapi kalau untuk distributor minimal di atas 25 kilo.
Sebenarnya motivasi dan trik juga ya sebenarnya kita kepada teman-teman yang mau memulai usaha itu meminimalkan investasi. Jadi jangan sampai kita keluar investasi berlebih di awal untuk penyediaan produk-produk utilitasnya itu, tapi kita tidak mengetahui market-market mana saja yang mau kita sebar dengan produk-produk yang akan kita jual. Nah, kedua itu semangat. Kenapa semangat? Ide-ide brilian dari teman-teman itu yang memulai usaha itu udah sangat bagus menurut saya, banyak ide-ide brilian dengan berbagai macam inovasi. Cuman semangatnya ini di awal saja. Ketika ada keraguan itu penjualan menurun, itu semangat juga kendur. Itu jangan sampai kendur itu semangatnya. Walaupun penjualan itu kadang naik turun sesuai tren pasar, itu sudah sangat umum ya. Itu salah satu saran juga. Terus ketiga, yakin aja. Selama kita niat baik, terus menjaga kualitas bahan kita baik, rezeki itu pasti mengalir tanpa diduga-duga. Nah, itu jadi meminimalkan investasi, menjaga semangat, dan yakin itu pasti akan berjalan lah usaha teman-teman yang mau merintis itu. Alhamdulillah juga kita dari tahun 2003 sampai 2023 menjaga 3 hal tadi juga. Kita menjalani bisnis ini mengikuti apa yang sudah diberikan ke kita aja lah ya. Jadi kita menata ketika ada order, kita siapkan produknya, terus tidak terlalu berambisi berlebih ya. Ambisi boleh, cuman tidak berambisi berlebih untuk menyesuaikan dengan kapasitas people kita juga. Jadi jalani bisnis seperti air mengalir.